Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi kita yaitu perkembangan budaya dan pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Fokus pembahasan kita yaitu pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Pertama yaitu lembaga pendidikan. Dan di sini kita harus memahami beberapa poin yang nanti saya akan sampaikan. Pertama yaitu kutab, itu pendidikan dasar. Awal munculnya kutab, pengajaran Al-Quran berlangsung di masjid, bersifat umum, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa. Kutab berkembang menjadi lembaga pendidikan dasar yang bersifat formal. Rencana pembelajaran kutab ada beberapa poin. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan menghafalnya. Yang kedua, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. 3. Menulis. 4. Kisah atau riwayat tokoh-tokoh Islam. 5. Membaca dan menghafal syair-syair atau nasyah. 6. Berhitung. 7. Pokok-pokok nahwu dan saraf. Pendidikan dasar untuk anak-anak ini diselesaikan dalam 5 tahun. Yang kedua yaitu istana, anak para pejabat. Istana merupakan pendidikan rendah untuk anak-anak para pejabat. Ini muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Kemudian khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan agar anak-anaknya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas nantinya dengan cara memanggil guru-guru khusus untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka tersebut. Yang ketiga ada tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya tokoh-tokoh tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membelinya dari para penulisnya, kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Mereka tidak semata mencari keuntungan dan dari penjualan kitab tersebut, namun kebanyakan dari mereka adalah sastrawan yang cerdas yang telah memiliki usaha sebagai pedagang kitab tersebut, agar mereka dapat kesempatan untuk membaca dan menelaah serta bergaul dengan para ulama dan para pujangga-pujangga lainnya. Dengan begitu, toko kitab berkembang fungsinya bukan hanya sebagai tempat jual beli kitab, namun juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan ilmu, pengetahuan dan kebudayaan Islam. Yang keempat yaitu rumah ulama. Di sini ada Ibnu Sina, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Rumah para ulama yang terkenal dan menjadi tempat belajar adalah rumah Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Rumah para ulama ini digunakan untuk tempat belajar karena terpaksa dalam keadaan darurat. Para pelajar terpaksa datang ke rumahnya karena kehausan akan ilmu pengetahuan, dan selain itu karena pendapat para ulama itu sangat menarik perhatian mereka. Sama halnya dengan Ali Ibnu Muhammad Al-Fasihi yang dituduh sebagai seorang Syiah, kemudian dipecat dan mengajar di madrasah Nidamiyah, lalu mengajar di rumahnya sendiri. Beliau karena dikenal sebagai guru dan ulama yang ternama, maka kelompok-kelompok pelajar tetap mengunjungi di rumahnya untuk meneruskan pelajaran. Selanjutnya itu masjid, tempat pendidikan anak-anak, halaqah dan para ulama. Sejak zaman Rasulullah SAW,
Masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslim, menjadi tempat musyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama dan informasi lainnya, serta juga tempat menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini diselenggarakan oleh pemerintah atau merupakan wakaf dari para ulama dan sarjana. Baitul Al-Hikmah atau rumah kebijakan yang didirikan oleh Al-Mamun pada tahun 830 Masehi di Baghdad merupakan perpustakaan Islam yang lengkap yang berisi ilmu agama Islam dan bahasa Arab, bermacam-macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pada masa itu, dan berbagai buku-buku terjemahan dari bahasa-bahasa Yunani, Persia, India, dan Arami. Selanjutnya masuk kepada perkembangan pendidikan Daulah Abbasiyah yang kedua, yaitu metode pengajaran. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu metode lisan, kedua metode menghafal, ketiga metode tulisan. Metode lisan di sini ada dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode lisan yang digunakan berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode dikte ini adalah metode menyampaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu metode pengajaran. Yang pertama yaitu metode lisan, ada dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode dikte ini adalah metode menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman, karena di sini murid dapat mempunyai catatan yang akan dapat membantunya ketika ia lupa. Metode ini sangat dianggap sangat penting karena pada masa itu buku sangat sulit dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ceramah. Metode ceramah ini disebut juga metode al-samah. Guru menjelaskan isi buku dengan hafalan, sedangkan murid mendengarkannya. Selanjutnya qiraah. Qiraah biasanya digunakan untuk belajar membaca, sedangkan diskusi merupakan metode yang sangat khas pada masa ini. Kedua yaitu metode menghafal. Itu membaca pelajaran berulang kali. Murid harus membaca pelajaran secara berulang-ulang sehingga pelajarannya memang betul-betul melekat di benak mereka. Yang ketiga yaitu metode tulisan, itu menyalin karya-karya para ulama. Metode tulisan adalah menyalin karya-karya ulama. Dalam menyalin buku-buku terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu semakin meningkat. Karena pada masa ini belum ada mesin cetak, menggunakan metode ini sangat penting bagi proses penguasaan ilmu, seperti menggandakan jumlah buku teks. Selanjutnya masuk ke poin 3 yaitu tokoh dan ilmuwan. Ada 2 yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ilmu pengetahuannya itu ada yang pertama astronomi, yaitu tokohnya Al-Farizi. Yang kedua filsafat, tokohnya Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Ketiga yaitu kedokteran, tokohnya Ibnu Sina dan Al-Qanun fi At-Tib. Yang kedua yaitu masuk kepada ilmu agama. Ilmu agama di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pertama yaitu di bidang fikih.
Tokohnya yaitu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kedua itu ada bidang hadis. Tokohnya yaitu Imam Malik Al-Muwatta. Ketiga tafsir. Itu tokohnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari. Yang keempat itu bahasa. Di bidang bahasa, Abu Bashar Umar bin Utsman Ibnu Kanbur Al-Harisi Al-Bashari. Keenam yaitu sejarah. Di bidang sejarah tokohnya Abu Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Ashar Al-Mahdi. Yang terakhir yaitu Tasawuf. Tokohnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Mungkin demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada kesalahan penyampaian, saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.